Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui bahwasanya dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap orang-orang yang beriman dalam melakukan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut mewajibkan kita sebagai orang-orang yang beriman untuk melakukan ibadah puasa. Sebagaimana ibadah puasa juga dulu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, sebelum umatnya Rasulullah SAW. Dan tujuan daripada ibadah puasa dilakukan agar kita pulang dari ibadah puasa, kembali dari ibadah puasa dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwasanya Allah juga mewajibkan puasa kepada umat-umat terdahulu. Maka sedikit banyaknya insyaallah kita akan membahas apa saja puasa yang diwajibkan pada umat terdahulu. Dulu umat Yahudi diwajibkan berpuasa. Tapi mereka, umat Yahudi ini merasa berat, merasa puasa itu sebagai ibadah yang begitu berat. Sehingga dari puasa yang tadinya beberapa hari diwajibkan, mereka menggantinya hanya menjadi 1 hari di hari Asyura. Karena mereka meyakini hari Asyura begitu hari yang mulia, sebab pada hari itu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan daripada Fir'aun. Dan juga dikatakan bahwasanya umat Nasrani juga dulu diwajibkan dalam beribadah puasa. Namun pada saat itu puasanya kadang-kadang bertepatan pada musim panas dan juga kadang-kadang bertepatan kepada musim dingin. Pada saat ibadah puasa mereka berada di musim panas, mereka merasa berat. Mereka merasa diri mereka berat menanggung ibadah tersebut. Sehingga kesepakatan ahli agama pada saat itu mereka menyepakati untuk mengubah bahwasanya puasa hanya dilakukan pada musim dingin. Begitu juga puasa dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam diminta puasa 3 hari atas taubatnya tersebut. Puasa juga dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam yang dikenal sebagai puasa Nuh, dikarenakan ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Nuh alaihissalam beserta umatnya daripada azab banjir yang begitu luar biasa, mereka diwajibkan berpuasa 3 hari. Adapun Nabi Sulaiman melakukan puasa pada 3 tempat dalam 1 bulan. Yang pertama pada 3 hari awal bulan, pada tanggal 1, 2, dan juga tanggal 3. Dan juga yang kedua pada Ayyamul Bid, pada 3 hari di pertengahan, 14, 15, dan 16. Dan juga pada hari terakhir di bulan tersebut, yakni tanggal 28, 29, dan juga 30. Dan juga ada puasa Nabiullah Daud alaihissalam, yang mana kita mengenal dan ma'ruf sampai sekarang puasa tersebut menjadi puasa sunnah, yakni puasa pada hari ini dan besoknya berbuka, besoknya lagi puasa, besoknya lagi berbuka, terus seperti itu. Ada juga puasanya Nabi Musa alaihissalam, yakni 30 hari full, tetapi pada saat Nabi Musa alaihissalam ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau menggunakan siwaknya sehingga pada saat itu membatalkan puasanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menambah puasanya 10 hari sebab batalnya puasa yang sehari tersebut. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW melakukan puasa sebelum diwajibkan puasa Ramadan, yakni pada puasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan, ketika bulan sedang terang-terangnya, yaitu pada tanggal 14, 15, dan juga 16. Dan pada Ayyamus Syud, yakni ketika bulan sedang redup-redupnya, karena akan ada bulan baru, yaitu pada tanggal 28, 29, dan juga tanggal 30. Begitulah kira-kira daripada puasa-puasa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Semoga dengan puasa yang Allah hadiahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada derajat umat-umat terdahulu. Semoga kita semua dapat menjalani puasa dengan sebaik-baiknya, tidak banyak mengeluh seperti umat Yahudi dan juga umat Nasrani, insyaallah. In uridu ilal islahi mastata'tu. Allahumma afiq lakum mit-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.